Harus, jangan sampai di sini, harus lewat sedikit. Paling bagus kalau bisa bajunya bisa naik sampai ke sini. Ya. Berapa kali nih? Salasa miroren, 3 kali berulang-ulang. Maka kenapa Maulid itu Allah ingin memberikan pelajaran bahwa lesannya orang-orang beriman, mulutnya orang-orang beriman, nek kepingin selamat dunia akhirat, jaga kebersihannya, dijaga kesuciannya, baunya dijaga, jangan sampai ngeracuni orang. Terus kebersihannya itu dari segala dosa-dosa itu. Telinga juga begitu. Kepala juga begitu. Setelah dia kena air wudhu itu semuanya, kata Rasulullah, gugurlah seluruh dosa-dosanya bersama dengan tetesan air wudhu yang dilakukan terhadap semua anggota badan yang diwudhu itu. Wahai orang-orang beriman, apabila engkau akan melaksanakan sholat, gampangnya berwudhulah. Tadi dengan membahas anggota, berwudhulah. Tapi kamu jika hendak melakukan sholat dalam keadaan junub, itu loh Pak, kalau dibahasakan, maka mandi. Maka dengan mandi itu secara otomatis menggugurkan ajaran wudhu itu. Kan itu Pak satu rangkaian kalimatnya itu, coba. Iya, satu rangkaian kalimatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتودع. رواه البخاري ومسلم. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat maghrib maupun sholat isya yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, bersyukur kita kehadirat Allah bahwa sampai pada malam hari ini Allah masih berkenan terus menerus melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap dalam keadaan iman Islam sehat jasmani maupun rohani kita. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri segala karunia yang Allah berikan kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia hidup di dunia ini, bahkan sampai nanti kelak menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kita seputar toharoh, karena ini panjang masalahnya Pak ya, tentang bersuci. Kalau kita berbicara tentang toharoh atau hal-hal kesucian, itu meliputi istinja, meliputi mandi janabat, meliputi wudu, meliputi tayamum, dan izalatun najasa, menghilangkan najis, baik dari badan, dari pakaian maupun tempat ibadah kita. Itu tidak jauh dari itu. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah-sunnah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dengan gamblang, dengan terang tentang
betapa pentingnya sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, hati kita, badan kita, fisik kita, pakaian kita itu hendaknya senantiasa dalam keadaan suci. Artinya tidak bernajis, tidak kotor, juga tidak berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dalam hal ini sahabat Abi Hurairah sebagai sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan di dalam sebuah hadis yang singkat sebagaimana yang saya baca di awal tadi, Ani bani Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda, akhrajahul Bukhari ya fi babis shalah, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian idza ahdatsa, kalau dia berhadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Nah ini jadi kalau kita berhadas, yang dimaksud berhadas itu tidak punya wudu ya. Jadi bapak-bapak sekarang ini kalau wudunya belum batal, itu kita masih dalam keadaan suci ya. Boleh sholat, boleh bertawaf, boleh baca Quran, apalagi boleh memegang Al-Quran, dan hal-hal yang lain yang memang disyaratkan untuk dilakukan dengan cara berwudu, artinya menghilangkan hadas kecil. Jadi orang itu kalau wudunya batal disebut dia berhadas kecil, artinya tidak bisa sholat kalau dia tidak berwudu. Kalau hadas kecil, tapi kalau hadas besar malah bukan wudu tapi harus mandi janabat namanya. Makanya biasa doanya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Aku niat berwudu untuk menghilangkan atau untuk mengangkat hadas kecil karena Allah ya. Tapi kalau hadas besar, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Ada hadasil asghari, hadasil akbari. Jadi kalau kita dalam keadaan junub itu dalam keadaan harus mandi besar ya, harus mandi besar itu artinya seluruh sekujur tubuh ini harus basah semuanya. Itu kalau cuma wudhu saja tidak mandi, itu tidak dibenarkan. Nah, gitu. Ini dasarnya hadisnya ya. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak akan pernah menerima salat kalian apabila dalam keadaan berhadas sebelum ia bersuci atau berwudu. Maka tidak ada orang yang salat itu tidak berwudu, pasti berwudu. Kalau tidak bisa berwudu, bertayamum. Ya, baik. Kita lanjutkan ke hadis yang kedua. An Utsman bin Affan da'a bi ina'in fa afraga ala kaffai thalatha mirarin fagasaluhuma thumma adkhala yaminahu fil ina' Wabadmana wastanshaqa summa ghasala wajahu thalathan wa yadayhi ilal mirfaqain thalatha mirar summa masha bi ra'sihi summa ghasala rijlaihi thalatha marratin ilal ka'bain summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a nahwa wudu'i hadza summa shalla rakataini la yadutsu bima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, ini tentang hadis ini akan menjelaskan tata cara berwudu ya, dan juga manfaat atau fungsi daripada wudu itu sendiri. Jadi An Utsman, hadis ini berasal dari sahabat Utsman. Utsman itu menantu Nabi, sekaligus menjadi khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar. Khalifah pertama Abu Bakar, khalifah kedua Umar, khalifah ketiga Utsman. Utsman ini mantunya Nabi, Abu Bakar juga mantunya Nabi, Ali juga mantunya Nabi. Apa? Oh iya, Abu Bakar mertuanya ya. Abu Bakar mertuanya ya.
Iya, kalau Ali mantunya, Utsman mantunya, bahkan 2 kali tuh Utsman jadi mantunya Nabi. Jadi mati istri pertamanya terus nikah lagi. Iya. Baik, ini yang meriwayatkan hadis ya. Da'a, jadi Utsman bin Affan ini da'a bi ina'in, ya. Dia mengambil suatu itu wadah kayak apa itu ya? Apa kalau kita biasanya yang ada anunya di sini ya? Biasa untuk air panas, apa itu teh? Teko, cerek. Gendi kalau dari tanah. Kalau dari plastik, cerek. Ada yang dari, ya gitu ya. Itu kira-kira seperti itulah ya. Ya. Kemudian fa'afraga ala kaffaihi, disiram ke, ini namanya kaffai, telapak tangan. Ya. Faghasalaha, ya. Kemudian Nabi membasuhnya dari tangannya ini, ya. Ilal mirfaqain. Ini namanya mirfaqain ini. Ya. Jadi harus jangan sampai di sini, harus lewat sedikit. Paling bagus kalau bisa bajunya bisa naik sampai ke sini. Ya. Berapa kali nih? Salasa miroren, 3 kali berulang-ulang. Ya. Setelah itu famad mana itu apa nih? Nah, berkumur. Famad mana? Kemudian Nabi berkumur. Wastansaqo. Makin apa ini bahasanya ya? Ya. Salasa marratin, masing-masing 3 kali. Masing-masing 3 kali. Summa ghasala wajhahu salasan marratin. Selanjutnya baru Nabi membasuh mukanya dari sini, semua muka ini sini. Sampai di sini kalau ada jenggotnya sini. Salasa marratin. Ya. Wa yadaihi ilal mirfaqain. Ya, jadi tadi dua kali membasuh tangan. Basuhan yang pertama tadi itu cuma sampai gini, ya. Basuhan yang ini sunnah. Ya, sunnah. Jadi membasuh tangan yang pertama tadi itu yang cukup sampai pergelangan sini namanya sunnah. Sunnah wudu. Andaikan itu tidak dilakukan sawudunya. Ya. Kemudian berkumur-kumur 3 kali itu lagi juga sunnah juga. Andaikan tidak dilakukan wudunya sah. Memasukkan air ke hidung kemudian dihembuskan 3 kali juga, itu juga sunnah wudu. Andaikan itu tidak dilakukan adalah sawudunya. Termasuk membasuh 2 telinga. Sah. Cuman yang namanya sunnah itu sunnah wudu kalau ditinggalkan maka berarti jatuhnya jadi makruh. Makruh itu artinya nilai pahalanya berkurang. Kalau bahasa kita tekor. Ya udah tekor. Nah, jadi ya termasuk mengulang-ulang sampai 3 kali itu Pak, berwudu itu mengulang-ulang sampai 3 kali itu juga itu apa namanya sunnah. Andaikan cuma 1 kali itu boleh. Maka saya katakan tempo hari andaikan air 1 gelas kayak gitu, 1 gelas gitu. Kalau kita mau itu cukup kok sebetulnya. Asalkan jangan diulang sampai 3 kali, ambil fardunya cukup. Ya kan cuma begini. Ini nggak usah dibasuh yang pertama tadi, nggak usah yang pertama. Langsung nanti yang kesini langsung basuhan yang kedua yang sampai siku. Jadi kita ambil pertama langsung niat, ya misalnya niat wudu karena Allah. Sudah. Kena semua kan? 1 gelas ini ya. Kemudian ngambil lagi, basuh lagi sini lagi. Nah, ini basuhan pertama dari tangan sampai ke siku. Terus kita usap. Cukup. Ambil lagi dari kiri, yang sebelah kiri. Masing-masing 1. Cukup. Habis itu ambil lagi sedikit. Kepala bukan dibasuh, cuman disapu, diusap gini. Buang. Habis itu ambil lagi sedikit dari kaki di sini sampai mata kaki. Cukup ini. Sebetulnya kan basah semua. Cukup 1 gelas. Asalkan jangan 3 kali. Kalau 3 kali diulang-ulang nggak cukup. Kalau sak botol aqua yang kecil itu cukup diulang-ulang 3 kali. Cuman kita itu
andaikan berwudu seperti itu nggak enak karena sudah terbiasa kita ini airnya kan mancur terbiasa kayak gitu. Jadi akhirnya mungkin nggak enak ini wudunya nggak seperti itu. Perasaan ya, nggak plong di perasaan. Kalau nggak mancur sih kayak ya seperti itu. Karena sudah kadung terbiasa. Padahal menghambur-hamburkan air terlalu banyak itu juga kalau kita misalnya kerannya bisa dikecilkan itu makruh juga Pak, makruh, mengurangi pahala. Nah, jadi ya kita lanjutkan dulu ya. Jadi tangan itu basuhan yang pertama tadi yang sampai pergelangan ini sunnah. Berkumur-kumur sunnah, masukkan sunnah. Jadi andaikan yang wajib itu langsung muka, kemudian kedua tangan yang sampai siku sini, ya, ini. Habis itu mengusap kepala, habis itu kaki ya sudah. Ya rukunnya itu yang di dalam ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Itu ayatnya. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat, hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, basuh mukamu, muka yang pertama. Satu kali nih kalau mau ngukurnya. Waghsilu wa aydiyakum, dan kedua tanganmu berarti dari sini ilal marofiki sampai ke sini. Dibasuh. Seret. Satu kali nih. Seret satu kali. Tapi tidak cukup 3 kali kalau banyak air. Usahakan 3 kali. Karena ini sebetulnya 3 kali. Itu tadi 1 kali kalau airnya sedikit. Terus apa lagi? Wamsahu biru'usikum, dan usaplah, bukan dibasuh kalau kepala, usaplah kepalamu. Gini. Kalau prakteknya Nabi itu seret gini, tarik lagi ke depan, langsung ke telinga. Tapi andaikan telinga ditinggal, enggak apa-apa, cukup kepala, cukup sudah. Ya. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu sampai mata kaki. Nah, ini kalau misalnya segelas ini ya gini cukup. Sudah basah semua kiri kanan. Tapi yang terbagus itu 3 kali. Tapi saya yakin kalau bapak-bapak andaikan mempraktekkan 1 gelas kecil itu dicukupkan dengan 3 kali, pasti gak seret. Karena sudah terbiasa kita menggunakan air. Ya, pasti paling ini gak sah wudhuku, ini kan sudah terbiasa. Jadi ini nanti kalau dalam keadaan pepet, siapa tahu misalnya naik kereta api atau naik pesawat gak ada air, boleh seperti itu. Ngirit. Karena sebetulnya sedikit. Karena sebetulnya wudhu itu kan sebetulnya simbol saja. Yang penting syarat-syarat rukunnya, simbol wudhu itu yang. Ya. Mesti kita bertanya. Kan mandi itu kan seluruh tubuh kan kena semua ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa kok Allah tidak mengatakan kalau kamu mau sholat itu kok mandi, kok suruh wudhu? Kenapa kok tangan dicuci? Kenapa kok mulut dicuci? Kenapa kok telinga dicuci? Kenapa muka dicuci? Kenapa mata dicuci? Kenapa kepala diusap? Kenapa kaki dicuci? Apa yang Allah ingin tanamkan dalam ajaran wudhu ini? Apa yang Allah ingin tanamkan, yang ingin ajarkan dalam ajaran wudhu ini? Karena kalau kita berpikirin kok mandi apa? Mandi itu kan kena semua. Kenapa kok anggota tubuh tertentu yang disuruh basuh? Apa makna di balik gerakan-gerakan wudhu itu? Apa maknanya itu? Apa yang Allah ingin tanamkan kepada kita? Allah ingin mengajarkan kita bahwa anggota tubuh yang diwudui, kalau kamu tidak menjaga, tidak memelihara kebersihan dan kesuciannya, itu yang akan mencelakakan kamu manusia. Kan begitu Pak? Tangan ini jahat gak Pak Win? Wow, jahat tangan ini. Apa contohnya jahatnya tangan? Ngambil punya orang gak diminta, cenderungnya apa? Nah itu nggak bersih tuh tangan gitu. Itu kotor itu. Kotorannya bukan kotoran debu, tapi kotoran yang bisa memasukkan ke dalam neraka kalau tidak dibersihkan. Ya. Apalagi kotorannya tangan, apalagi? Kotorannya tangan, apalagi? Selain suka ngambil, tidak diminta, apa? Suka colek-colek ya. Nah itu banyak sekali colek-colek. Ya. Ya. Suka mukul orang nggak bersalah.
Yang paling bahaya itu bikin tanda tangan palsu. Tanahnya orang berhektar-hektar kong kali kong sama lurahnya, kepala desanya gini, padahal yang punya gini itu gara-gara tanda tangan. Jahat Pak tangan ini. Makanya sebelum menghadap Allah itu diwudui, Allah ingin memberikan pelajaran. Tangannya orang-orang beriman itu dari luar harus bersih, dari dalam harus suci. Maksudnya tangan yang suci itu nggak pernah melakukan perbuatan salah dan dosa. Itu loh Pak maksudnya. Kenapa kok mulut kok dicuci? Ini paling sumber segala dosa ini yang tidak bertulang ini. Itu sumber segala dosa. Apa saja yang dilihat pasti dikomentari. Komentarnya nggak api yang namanya ngerasani itu jarang orang ngerasani apa itu kan ngerasani pasti banyak ngerasani ya itu ya. Belum bohongnya, belum berjanji tidak tapi itu belum. Waduh banyak sekali. Maka kenapa mulut dicuci itu Allah ingin memberikan pelajaran bahwa lesannya orang-orang beriman, mulutnya orang-orang beriman nek kepingin selamat dunia akhirat jaga kebersihannya dijaga, kesuciannya dijaga. Baunya dijaga jangan sampai ngeracuni orang, terus kebersihannya itu dari segala dosa-dosa itu. Telinga juga begitu. Kepala juga begitu. Apa jeleknya kepala ini Pak Iwan? Di sini ada otak, apa jeleknya kepala ini? Jeleknya kepala apa? Ya, suka mikir bagaimana? Tapi ada juga enggak kepala yang mikir-mikir yang apik? Kalau kepalanya orang-orang beriman, kepalanya orang-orang beriman, pikirannya orang-orang beriman, otaknya orang beriman selalu begini Pak Pur. Besok siapa yang bisa saya beri makan? Itu Pak, orang-orang beriman itu Pak, orang-orang yang senang ke masjid itu. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk. Besok siapa yang bisa kita bantu, siapa yang besok kita beri sedekah, siapa besok kita bisa beri makan. Itu orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman nggak begitu. Besok kita makan di mana? Banyak duit ya. Kalau orang melarat berpikirnya, ya besok kita makan apa? Kalau makelar, lah ya itu. Makelar besok kita makan siapa? Besok siapa yang bisa kita makan? Siapa yang bisa kita akal-akali? Lah karena banyak orang yang seperti itu, orang-orang beriman itu dilarang. Maka oleh Allah diajari, kepalamu itu diusap sebelum sholat supaya dalam keadaan bersih. Jangan mikir yang macam-macam. Itu loh Pak. Kaki dicuci juga begitu, maksudnya begitu. Nah, ya oke. Nah, terus kata Nabi, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza. Siapa yang berwudu seperti wudu yang aku jelaskan ini, yang seperti yang jelaskan kita ada urutan-urutannya ini, wudunya sempurna, sunat-sunatnya, fardu-fardunya dikerjakan semua. Man tawaddo'a, siapa yang berwudu nahwa wudu'i hadza, sebagaimana wudu ini, tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat setelah wudu. Jenenge salat apa? Salat apa Pak cenderungnya? Hah? Iya, setelah wudhu kita salat sunat. Salat sunat apa namanya? Sunat wudhu, salat sunat wudhu. Niatnya apa waktu? Usolli sunnatal wudhu'i. Usolli sunnatal wudhu'i. Atau pakai bahasa Indonesia, saya salat sunat wudhu gitu loh aja lah. Allah sudah paham kok ya, nggak usah dilapatkan dalam hati aja. Kalau mau dilapatkan ya boleh. Usolli sunnatal wudhu, berapa rakaat? Rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar, sudah. Rakaat pertama setelah Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ini. Bagaimana orang yang wudhunya dengan wudhu sempurna, kemudian dia sholat 2 rakaat setelah berwudu, kata Nabi, ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Seluruh dosa-dosanya yang terdahulu dihapus. Jadi dengan demikian wudu itu menghapus dosa. Tapi lebih-lebih lagi setelah berwudu itu sholat. Maka saya Pak Oto kalau dari rumah misalnya mepet waktunya ini. Saya mepet tadi adzan saya wudu dari rumah. Karena kan bagus itu, karena barang siapa yang berwudu dari rumah
dengan wudhu yang sempurna, tidak tergesa-gesa, wudhunya sempurna, sunat-sunatnya tadi, cuci tangannya, telinganya, pendidikan semuanya, kemudian menuju ke masjid. Ini hadis tidak di sini tapi hadis lain. Kemudian dia melangkah ke masjid, setiap langkah kaki kanannya diangkat, derajatnya ditinggikan oleh Allah, setiap kaki kirinya diangkat, dosa-dosanya rontok. Tambah jauh rumahnya dari masjid, tambah tinggi derajatnya, tambah banyak dosanya yang gugur. Maka bersyukurlah dosanya yang agak rumahnya agak jauh dari masjid. Siapa yang paling jauh di sini ya? Ya. Tapi nanti mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau naik sepeda motor? Iya, putaran sepeda motornya yang dihilang oleh Allah. Itu ada nilainya lagi tersendiri. Orang pakai bensin juga. Masa bensinnya nggak dinilai oleh Allah? Masa bodoh Allah ya. Bagaimana kalau pakai mobil? Ya tambah banyak pahalanya. Orang mobil itu rodanya 4. Bensinnya lebih banyak juga. Tapi di dalam hadis itu yang dijelaskan berjalan kaki. Maka saya biasanya Pak Oto kalau mepet waktunya, kita kan mau sholat tahiyat masjid ya. Ya, belum sholat sunat wudhu. Biasa tak rapel Pak ya, dua-duanya saya kerjakan. Jadi saya niat sholat sunat wudhu sekaligus sholat tahiyat masjid. Karena kalau sholat tahiyat wudhu nanti dikomati kita nggak anu gitu ya. Dua-duanya jangan ditinggal itu sholat sunat wudhu. Bisa ya Pak ya? Saya sholat sunat wudhu sekaligus sholat tahiyat masjid. Kalau longgar waktunya lebih bagus dipisah, supaya tidak kehilangan pahalanya sholat sunat wudhu tadi itu, tidak kehilangan juga pahalanya sholat tahiyat. Tetap dua ya, tapi dapat dua nilai pahala sholat. Iya, gitu Pak Win. Ya. Supaya kan yang eman penghapus dosa. Sunat wudhu itu penghapus dosa, wudhu itu sendiri penghapus dosa kalau gini ya. Jadi begitu caranya. Terus jangan sampai kita ke masjid juga tidak sholat tahiyat masjid, kan rugi juga. Sholat tahiyat masjid itu Pak luar biasa juga pahalanya tuh ya. Cuman banyak orang nggak ngerti, langsung ke masjid itu langsung datang duduk, nggak sholat tahiyat. Ini nggak ngerti aturan ini ya. Orang kalau mau datang ke masjid, entah tujuannya mau sholat atau mau ngaji atau mau rapat, pokoknya kalau masuk masjid, sholat tahiyat masjid dulu. Bukan cuma karena mau sholat berjamaah, enggak. Ini kita diundang, ada undangan rapat nanti di masjid. Rapat panitia maulid Nabi. Tujuannya bukan mau sholat. Sampai datang, sholat dulu, 2 rakaat ya itu, haknya masjid. Ya kalau nggak punya wudhu di sini nggak apa-apa. Itu toto kromonya orang masuk masjid Pak. Seperti itu. Ya, oke. Sampai di sini dulu. Bagus kalau kita bertanya jawab. Monggo kita tanya jawab ini seputar masalah wudhu dan masalah sholat boleh. Silakan Pak Win. Iya. Kalau gelas, iya kayak gini satu, ini kan ya satu gelas ini ya, iya kan. Terus kayak gini, ya. Kan sedikit. Yang penting kan basah semua di sini aja. Disapu ke sini kan basah masih. Iya, ya kalau kira-kira kurang rata, bukan karena kita lambat. Misalnya kalau lambat kayak gini kan, ya ambil lagi. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini. Kita kan yang kanan dulu ya, yang embas yang kanan dulu. Basah semua ini sudah basah semua. Ambil lagi. Sudah selesai kan? Ambil lagi, ambil lagi. 1 kali tapi jangan kalau 3 kali nggak cukup. Ya. Tadi salah sebetulnya kan muka dulu kuncinya, muka dulu ya. Sudah. Ambil lagi. Ya, satu secukupnya sak gini lo cukup di sini yang gini. Iya, syarat Pak gini. Iya, ambil lagi Pak Win, ambil lagi. Buang, seret. Langsung ke telinga. Ambil lagi kaki.
Cukup. Ambil lagi masih ada. Cukup Pak Win. Ini ada lagi yang lebih panjang. Kalau botolnya kayak gini lah ini. Yang berapaan itu isinya? Jadi kalau aqua yang paling besar itu bawa itu naik kereta api dari Jakarta itu berapa kali sholat? Kalau berangkat jam-jam begini tuh? Airnya Pak. Hah? Ada airnya di kamar mandinya. Kadang-kadang nggak ada. Kalau sekarang mungkin ya, kalau kereta-kereta dulu itu kan ini kayak cukup ini sebetulnya. Nah, jadi cuman itu tadi Pak Win, karena kisah selama ini terbiasa, karena di Indonesia ini memang air gampang, terbiasa menggunakan itu, kalau nggak seember kayak ini kayak gini ya. Ini seperti itu. Ya, istilahnya itu kan syarat-syarat saja, yang penting bahasa gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Itu kalau wudu, tayamum lebih gampang lagi. Gimana? Oh iya. Waktu di Mekah ya. Betul ya. Iya banyak air Zam-Zam kan di pinggir-pinggir masjid itu kan air Zam-Zam semua ya. Iya, aku ya sering kayak gitu ngatasi kejauhan. Walaupun kadang-kadang jangan wudhu di situ untuk diminum, nggak apa-apa saya bilang, tambah bagus air Zam-Zamnya. Yang dari Mekah pasti tahu itu situasinya. Oke, itu ya Pak Win ya. Jadi kata Nabi, orang yang tadi tangannya penuh dengan maksiat dan dosa-dosa ini, kan yang selalu bermaksiat itu tangan, ya, suka nyolongan tadi itu ya. Terus mulutnya ini suka ngomong-ngomong ngelantur, ngata-ngatain orang, nyakiti hatinya orang. Terus matanya juga suka memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya. Terus kepalanya juga suka mikir-mikir yang bukan-bukan. Kakinya juga senangnya berjalan ke tempat maksiat. Kalau diajak ke masjid kok abot. Setelah dia kena air wudhu itu semuanya, kata Rasulullah, gugurlah seluruh dosa-dosanya bersama dengan tetesan air wudhu yang dilakukan terhadap semua anggota badan yang diwudhu itu. Jadi gini Pak, jadi orang-orang pelaku sholat itu, Masya Allah. Dan besok di alam kubur, kata Nabi itu, semua anggota yang kena wudhu nanti akan menjadi terang benderang. Ya, bercahaya. Jadi nggak usah takut kuburannya nanti orang-orang yang sholat itu kan petenggak. Karena semua rambutnya, matanya, kupingnya bercahaya semua nanti. Bercahaya, lebih terang daripada bulan purnama. Ini Pak Iman ini anaknya. Jadi besok kelihatan itu orang yang lengkap sholatnya 5 kali sehari semalam itu di alam kubur nanti gampang ketawain ini ya. Ini kelihatan ya, bercahaya mukanya, tangannya bercahaya semua gini ya. Ya kalau cuma seminggu sekali sholatnya hari Jumat itu ya belang-belang nanti ya, belang-belang. Saya sholatnya ya. Lah kena sholatnya 1 tahun sekali. Idul Fitri toh peteng nanti tuh. Enggak nyala. Jadi kelihatan, oh ini belang-belang sholatnya. Ini berarti kadang-kadang sholat duhur, gak sholat asar, sholat kadang belang-belang itu nanti kelihatannya. Ya. Sebab itu nanti bercahaya. Mudah-mudahan nanti kita termasuk kena pengaruhnya wudhu seperti itu. Monggo Pak. Silakan. Orang yang belum kita Iya. Orang yang belum dihitan nggak boleh sholat. Pernah dengar ya? Ya. Kalau saya dulu ingat waktu kecil, kalau sholat di maghrib, pokok sholat di masjid lah, nek kumpul sama orang tua itu mesti ditarik ke belakang. Kon najis gitu, najis kon ikut. Kamu belum sunat gitu ya. Ingat gak? Waktu saya kecil dulu begitu, kalau sholat sudah dikomat kan kita senangnya maju ke depan, ingin sopnya bersama orang tua. Biasanya orang tua muri kon najis. Ya kita najis. Memang orang yang belum sunat itu bawa najis. Di yang apa namanya itu kan di ujung-ujung kemaluan ini kan najis semua itu lah Pak. Makanya kan kenapa orang Islam itu diwajibkan sunat, karena ya itu tadi, kalau bawa najis ya gak diterima sholatnya beneran. Kalau nggak sunat itu ya bawa najis. dalamnya ini ya. Iya. Tapi
Iya, tapi kan istilahnya kan mendidik. Sebetulnya kalau sudah besar itu nanti kalau sudah termasuk wajib sholat belum sunat, sebetulnya ya itu tidak bisa. Karena itu bawa najis. Dan itu kalau dibuang nanti kalau punya istri bahaya itu. Bahaya kan kalau sunat itu bisa mengakibatkan penyakit kanker rahim dan sebagainya karena itu belum bersih. Makanya dalam Islam itu laki-laki wajib wajib, nek perempuan ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Tapi nek laki-laki wajib. Mulai zaman Nabi Ibrahim itu disunat. Maka sekarang kalau ada orang sudah besar masuk Islam ini disunat, Pak. Di apa namanya ini poliklinik Balongsari tempatnya itu, Pak. Saya sering kalau situ orang-orang sudah dewasa, ada yang sudah punya anak berapa itu baru disunat. Loh, orang kayak itu sunat. Kata dokter Akbar itu, ya soalnya baru masuk Islam. Disunat. Informasi selanjutnya itu yang berkaitan dengan orang yang berkaitan itu. Kalau iya ada sebetulnya sih esa juga sih, cuman kan orang itu mendidik. Oh, kamu najis kamu. Kalau najis berarti ya yang ingin ditanamkan orang mengatakan najis supaya kamu segera sunat. Nanti kalau sudah sunat kamu boleh nanti nyampur sama orang-orang yang dewasa, kan itu yang ingin ditanamkan. Tapi memang Islam itu kalau sunat bahaya. Agus Salim, tahu Agus Salim? Agus Salim itulah Pak, orang penting itu dulu perintis kemerdekaan. Mbahnya siapa dulu itu yang menteri zaman Pak Harto itu? Emil Salim. Bapaknya Emil Salim, mbahnya itu Agus Salim yang menguasai 12 bahasa itu loh ya. Ya. Ketika menghadiri di Belanda konferensi meja bundar apa-apa gitu ya. Ditanya sama orang-orang dari luar gitu ya. Saudara Agus Salim, kenapa orang Islam itu kok harus sunat? Kenapa orang Islam harus sunat? Kami ini kan orang-orang yang bukan Islam. Saya tidak sunat gak apa-apa. Tapi kenapa kok orang-orang Islam itu kok harus disunat? Ya. Agus Salim kan orang pinter. Kebetulan di meja itu ada pisang. Ada pisang. Sebelum saya jawab pertanyaan sampean, saya Agus Salim, ini pisang, sampean dulu silahkan makan. Kasih pisang, makan dulu nih pisang. Sebelum saya jawab pertanyaannya, udah dimakan ya. Dikupas dulu kulitnya dibuang, ya. Terus Agus Salim balik bertanya, kenapa pisang sampai itu makan kok kulitnya kok dibuang? Kok nggak dimakan sama kulitnya? Kenapa kok kulitnya dibuang? Kata orang kafir yang bertanya tadi, nggak enak dimakan sama kulitnya. Ya udah sudah terjawab itu. Begitu juga orang Islam itu kalau tidak dibuang kulitnya dia kata yang nggak enak, bahkan bisa menimbulkan bahaya. Akhirnya apa yang terjadi? Goncang perasaannya. Wih, indah sekali orang Islam ini ya katanya ya. Hampir-hampir orang itu mengucapkan syahadat, tapi nggak sampai mengucapkan syahadat. Tapi itu sudah sangat masuk akal. Orang cerdas. Pertanyaannya tadi, kenapa orang Islam disunat? Dikasih pisang sama Gus Salim. Ini sampean sebelum saya jawab, makan dulu pisang ini. Kenapa pisang sampean sebelum makan kok kulitnya dibuang dulu? Nggak enak katanya. Ya begitu juga orang Islam kalau nggak disunat dulu baru nanti. Nah, langsung nyelonong nggak dibuang kulitnya juga bikin berbahaya gitu ya, gitu seperti itu. Lah ini kan cerita ya kisah, tapi itu kelihatannya main-main tapi itu benar itu. Ada seperti itu. Maka tadi itu anak-anak seperti itu. Ya memang sebetulnya ya najis, Pak, najis. Tapi kalau anak-anak itu terlalu dianukan jangan nanti jadi berikan alasannya kamu belum sunat ya, nanti kalau sudah sunat seperti ini, seperti itu alasannya. Monggo yang lainnya. Silakan apa? Kalau setelah mandi sahabat, kita mau sholat, kita wudhu lagi aja. Iya. Kita sudah mandi sahabat. Iya. Kemudian kita mau sholat, kita mau mandi wudhu lagi aja. Iya. Wudhu lagi atau tidak perlu wudhu lagi? Ada dua cara. Kalau mau wudhu lagi boleh, tidak wudhu juga boleh, dengan catatan jangan menyentuh bapaknya Joni dengan pakai telapak tangan. Ya. Karena menentu bapaknya Joni itu kan membatalkan itu tadinya. Jadi begini. Di surat apa? Itu yang saya dibaca Al-Maidah ayat 6 kan begini. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melakukan sholat,
basuhlah muka kalian, basuhlah kedua tangan sampai siku, usaplah kepalamu, basuh kedua kakimu sampai mata kaki. Titik. Wa in kuntum junuban, jika kamu dalam keadaan junub. Kalau tadi wudu itu kan mengangkat hadas kecil. Kalau janabat mengangkat hadas. Jika kamu dalam keadaan junub, fattoharu, maka mandilah. Dari ayat ini bisa dipahami wudu itu mengangkat hadas kecil. Ya. Sementara wudu itu mengangkat hadas besar. Berarti ada kecilnya kan nggak terangkat. Hah? Ada kecilnya nggak terangkat. Kalau kita mandi. Nggak pahami dulu ayatnya. Memang nggak begitu kakek. Tapi wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak melakukan sholat, ini berarti tidak dalam keadaan tidak berhadas kecil ini, berhadas kecil. Karena hadas kecil itu kan hanya mewajibkan wudhu. Wahai orang-orang beriman, apabila engkau akan melaksanakan sholat, gampangnya berwudhu lah. Tadi dengan membahas anggota, berwudhu lah. Tapi kamu jika hendak melakukan sholat dalam keadaan junub, itu loh Pak, kalau dibahasakan, maka mandi. Maka dengan mandi itu secara otomatis menggugurkan ajaran wudhu itu. Kan itu Pak satu rangkaian kalimatnya itu coba. Iya, satu rangkaian kalimatnya. Itu kan ketika mau sholat berwudhulah gampang gitu. Kalau berhadas kecil, ya, kita yang memahami nih, wahai orang-orang beriman, jika kamu mau sholat dalam keadaan berhadas kecil, berwudhulah. Tapi kamu wa in kuntum junuban, jika kamu berhadas besar junub, mandi. Nah, gitu loh ya. Kan pemahamannya gitu. Berarti mandi nggak melakukan wudhu. Mandi nggak melakukan hadas kecil. Enggak, pemahamannya bukan begitu. Yang besar saja sudah terangkat, apalagi yang kecil gitu loh Pak Pur, pemahamannya. Iya. Berarti kalau sudah junub sudah mandi hadas besar, sementara mandi hadas besar, itu harus pertama kalau orang junub harus dibersihkan zakar maupun kubur. Iya. Iya. Itu pasti sentuh, kalau nggak sentuh juga bersih. Ya dibersihkan dulu. Berarti itu tadi kalau sudah mandi besar, Iya. misalnya tidak wudhu. Sementara kita waktu mandi besar harus menyentuh kubur. Itu benar untuk pramandi besar. Ya. Kan gampang. Sebelum berniat mandi dicuci dulu itu, dibersihkan. Iya. Jangan lupa sebelum mandi besar itu juga disunatkan berwudu loh itu, coba lihat dia, disunatkan berwudu. Tapi sunat berwudu di situ bukan sunat untuk sholat, sunat pengantarnya mandi. Tapi bukan wudu sebelum wudu itu dimasukkan itu bahagian dari mandi gitu loh ya. Andaikan tidak wudu juga itu tetap terangkat hadas kecilnya. Wong yang besar saja terangkat, apalagi yang kecil gitu loh Pak ya. Tadi kan dikatakan jangan megang Joni. Iya. Waktu mandi masih dipegang, nggak bersih. Kalau sudah selesai mandi jangan. Ya jangan. Kalau sudah selesai wudhu, megang bapaknya Joni, batal nggak wudhunya? Tapi ada pendapat Pak Pur, nggak batal. Yang batal juga itu kalau pakai telapak tangan. Kalau pakai ini misalnya digaruk pakai gini oh enggak. Tapi kalau pakai kayak gini ya nggak batal. Itu salah satu pendapat. Memang di dalam fikih dikatakan gitu. Iya. Jadi paham ya. Jadi aku sering Pak Oto. Aku nenek males wudu itu misalnya sudah kayak gini ya langsung mandi janabat ya langsung sholat. Ya kan di dalam fikih itu dijelaskan dalam fikih. Pemahaman secara sepintas ayat itu. Wahai orang-orang beriman, jika kamu ingin melaksanakan sholat, keadaanmu berhadas kecil itu yang memerlukan wudu, maka berwudulah. Wa in kuntum junuban, wahai orang-orang beriman, ini maknanya. Kalau kamu ingin sholat tapi kamu dalam keadaan junub, fattoharu, maka mandilah. Mandi yang dimaksud di sini mandi janabat Pak Bin. Ya harus nyentuh, itu nggak bersih Pak. Sebelumnya Pak Win, sebelumnya digosok-gosok dulu kayak gini, disabuni sebelum niat. Mandi itu ada namanya
Ya, ada pendahuluan dulu ya. Enggak. Pak Win, ada pemanasan, Pak Win, pemanasan dulu. Waktu pemanasan, gosok pemanasan masih boleh dipegang. Kalau sudah selesai, sudah rampung, jangan lagi dipegang-pegang, itu batal. Iya, itu lagi. Iya. Tapi ini Pak Woto, ini masalah fikih. Pak, masalah fikih itu Pak banyak mazhab. Menurut ini. Contohnya berwudu. Kita dengan istri, bersentuh dengan istri ada yang menganggap batal. Kalau kulit ketemu kulit, ya kulit ini gesek-gesek. Tapi kalau pakai ada kainnya ya enggak. Iya, enggak terhalang. Iya. Iya, itu kalau menurut Imam Hanifah, kalau sengaja diesek-esek wanita yang bukan murid kita itu batal. Tapi kalau dalam tulisannya itu kan juga dijelaskan bila kamu bersentuhan dengan Iya itu. Tayamum itu nanti larinya ke tayamum. Tapi ada juga pendapat bahwa kita itu bersentuhan dengan wanita itu yang dimaksud ayat itu ada yang memaknai bersetubuh. Iya, itulah. Ada yang memaknai itu bersentuh biasa. Iya. Kalau saya sekarang lebih cenderung mengartikan bersetubuh. Tapi kalau orang mengartikan memang batal kayak menurut mazhab Imam Syafi'i, iya, nggak apa-apa. Cuman saya begini. Saya pernah sama istri saya. Kamu kalau nginjek tai ayam batal nggak wudunya? Pak Sodik, nginjek tai ayam wudu batal nggak? Cara sopo nginjek tai ayam, tai kucing batalkan wudu? Enggak. Cuman dicuci karena najis. Ya kan? Lah, masa saya bersentuh dengan sampai masa sampai sentuh sampai dicuci lagi? Berarti aku lebih jelek daripada tai kucing. Ini secara logika. Tapi itu karena keyakinan, nggak boleh dipaksakan. Ini saya cuma guyonannya. Saya dulu Pak Pur memahami kalau gini ya. Ini bersentuh langsung seperti ini ada. Ada juga bersentuh tapi tidak ada nafsu, nggak batal. Ada juga kalau sengaja. Ada yang mengartikan yang dimaksud bersentuhan di situ itu yaitu kumpul suami istri itu Pak, jima seperti itu. Jadi ini pokoknya kalau kita masalah fikih itu memang banyak macam-macamnya. Jadi nggak boleh kita otot-ototan menurut. Seperti itu tadi Pak Win. Ada juga yang menganggap kalau menyentuh bapaknya Joni nggak batal. Seperti air mustakmal ya, air mustakmal. Kalau air sedikit tidak sampai 2 kula terus itu terus dipakai lagi misalnya ember, ada yang nggak sah wudunya. Ada juga yang menganggap enggak, air mustakmal pokoknya air itu tetap suci walaupun sedikit, boleh dipakai mandi, boleh dipakai wudu. Ya gitu. Ya, silakan satu lagi silakan. Iya enggak? Iya kan nggak sengaja kan? Lah itu saya sama istri saya tak guyoni istri saya. Sampai kalau nginjek tai ayam batal nggak wudunya? Yang nggak cuma dicuci karena najis. Masa kesentuh saya nggak sengaja sampai wudu lagi? Berarti kan lebih jelek aku daripada tai kucing gitu. Ya gitu. Lain kalau sengaja diesek-esek gitu ya jelas batal. Cukup ya. Baik Bapak sekalian, memang kalau masalah fikih Pak pasti menurut gini aja kita maka ya, sama dengan takbir. Tak sedekap ono sing koyo ngene, boleh gini. Ada yang di dada gini, ada yang di perut, boleh saja. Ya. Takbiratul ihram ada yang kayak gini sedikit nih sini. Gini. Ada yang sejurus kuping, ada yang gini. Semuanya boleh karena Nabi pernah melakukan. Nah, kalau begini yang nggak ada karena jari-jarinya tidak menghadap ke Baitullah ini. Salah kalau gini, tapi kan nggak gini. Gitu ya. Perbedaan itu karena memang ya seperti itu. Cukup ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, pembahasan tentang wudhu dan mandi tadinya Pak ya. Wudhu dan mandi sebagai bagian dari taharah. Kita sedikit sudah punya
mungkin sebelumnya punya pemahaman yang berbeda, maka perbedaan itu sebetulnya menjadi rahmat buat kita. Nggak usah saling menyalahkan karena memang ilmu fikih seperti itu. Ya. Demikian, terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.